Bab 691. Biaya besar. Memikirkan hal ini, Audrey Han tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain, jadi dia langsung meminta Paman Lin untuk berbalik. "Nyonya muda, apakah akan pergi sekarang?" "Ya," Audrey Han mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia harus pergi ke gerbang sekolah untuk melihat apa yang sedang terjadi. Jika reporter mengepung gerbang sekolah, apakah Glenn akan terpengaruh? Melihat wajahnya yang serius, Paman Lin langsung berbalik dan mengemudi ke arah yang dia katakan. Yang mengejutkan Audrey Han, ketika dia tiba di pintu masuk sekolah, itu tidak sesuai dugaannya. Pintu masuk itu tiba-tiba sepi, dan tidak ada wartawan satupun. Audrey Han sedikit terkejut. Jelas bahwa pintu perusahaannya dikelilingi hingga tidak ada ruang, tetapi tidak ada satupun wartawan di depan pintu sekolah. Ada apa ini? Setelah memikirkannya, Audrey Han berkata, "Seharusnya tidak ada apa-apa, pergi ke Yes Corp." "Baik, Nyonya muda." Setelah tiba di Yes Corp, Audrey Han menemukan bahwa tidak ada wartawan di bawah gedung Yes Corp. Pagi ini dia berlari ke 3 tempat, hanya pintu perusahaannya yang dikelilingi. Mengapa ini bisa terjadi? Apakah karena dia mudah diintimidasi? Tidak tahu mengapa, pikiran ini muncul secara langsung. Mungkin karena wartawan tidak berani memprovokasi Golden Ye, itu sebabnya ia langsung bergegas ke perusahaannya. "Nyonya muda, apa mau menelepon Tuan Muda Ye?" "Tidak, aku akan langsung ke atas dan bertemu dengannya." "Paman Lin, kamu sudah sangat sulit menemaniku hari ini. Kembali dan istirahat dulu." Paman Lin berpikir sejenak, karena Audrey Han akan bertemu Golden Ye, jadi tidak ada gunanya baginya untuk tinggal di sini. Jadi dia mengangguk, "Baik Nyonya, telepon saja Paman Lin lagi jika kamu butuh sesuatu." "Terima kasih Paman Lin." Setelah Paman Lin mengemudikan mobil, Audrey Han masuk ke Yes Corp sendirian. Dia tidak memperhatikan bahwa sebenarnya ada kamera yang bersembunyi dalam penyergapan. Sebenarnya ada banyak orang di sini, tetapi tidak sebanyak orang di depan perusahaan Audrey Han. Sekelompok dari mereka bersembunyi di tempat yang tidak terlihat. "Apa sudah melihatnya? Aku sudah memberitahu kalian bahwa tidak salah untuk bersembunyi di sini." Akhirnya orang yang ditunggu datang juga, "Cepat foto." "Sial, kenapa orangnya begitu kecil? Bagaimana kamu bisa menerbitkan ini? Fotonya saja tidak bisa dilihat dengan jelas. Tanganmu yang memegang kamera jangan gemetar. Apakah kamu buta? Mana ada tanganku gemetar? Itu terlalu kecil, dan kamu yang memilih posisi. Bagaimana kamu ingin aku memfoto dari begitu jauh? Sial." Sekelompok orang berjongkok jauh dari gerbang, kesal, tidak ada gunanya mengambil gambar sejauh ini, dan bahkan tidak memiliki tampilan depan. Sial. Mengapa Yes Corp begitu menakutkan? Audrey Han tidak memperhatikan ini ketika dia masuk. Dia bukannya tidak akrab dengan tempat ini, dan mudah untuk menemukan Golden Ye. Tapi sekarang dia bukan anggota perusahaan ini, jadi dia masih mengikuti proses pelanggan dan langsung pergi ke resepsionis. Poster-poster telah berjalan begitu lama, karyawan Yes Corp telah membahasnya di mana-mana, dan sekarang internet juga penuh dengan berita tentang Golden Ye dan Audrey Han. Jadi ketika Audrey Han pergi ke resepsionis, ketika resepsionis hanya ingin bertanya apakah dia punya janji, dia menyadari. Bukankah ini calon nyonya Yes Corp? Mana berani bertanya lebih banyak, ia langsung berteriak, "Nyonya muda Ye." Ketika kata-kata Audrey Han sudah mencapai bibirnya, dia diblokir oleh pihak lain dan menatapnya dengan tatapan kosong. "Bagaimana, kamu bisa tahu? Apakah Nyonya Muda Ye mencari Tuan Muda Ye? Akan ku tunjukkan jalannya. Ini adalah lift khusus CEO. Lift adalah cara tercepat bagi Nyonya Muda Ye naik." Setelah berbicara, dia menekan lift untuknya. Ketika pintu lift terbuka, dia berbisik, "Nyonya Muda Ye, hati-hati." Audrey Han tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. "Terima kasih." Gadis di resepsionis tiba-tiba melebarkan matanya karena terkejut.
Nyonya muda Ye, tidak perlu begitu sungkan. Segeralah naik. Kemudian menekan tombol tutup lift untuknya. Setelah pintu lift tertutup, Audrey Han sendirian di ruang kecil. Dia berdiri di pojok, tidak tahu seperti apa ekspresinya ketika dia melihatnya sebentar. Meskipun dia meminta dirinya untuk datang ke perusahaan untuk menemukannya ketika dia sedang berbicara di telepon seluler dan bekerja di tempat yang berbeda, tetapi dia tidak mempersiapkan apapun, dan dia mungkin hanya bisa tinggal bersamanya selama sehari. Lagi pula, sekarang semua wartawan di pintu perusahaannya, jika dia kembali, dia pasti akan didesak oleh wartawan jika dia bahkan tidak bisa masuk. Ia merasa sakit kepala ketika memikirkannya. Dan semua ini adalah ulah Golden Ye. Memikirkan hal ini, Audrey Han meremas tinjunya, dan akan melihat bagaimana dia memberinya pelajaran. Dia tahu di mana kantor Golden Ye, jadi setelah pintu lift terbuka, dia berjalan langsung ke arah kantor. Ia membuka pintu kantor, namun kantor itu kosong dan tidak ada siapa-siapa. Golden Ye. Audrey Han melihat sekeliling, tetapi masih tidak dapat menemukan sosok Golden Ye. Aneh, kemana dia pergi? Audrey Han berjalan menuju ruang tunggu, tetapi masih tidak ada seorang pun di dalam. Dia pergi kemana? Ketika Audrey Han meninggalkan kantor dan hendak meminta seseorang untuk bertanya, dia tidak sengaja bertemu dengan Arthur Xiao. Nyonya muda. Melihat Audrey Han, Arthur Xiao tertegun sejenak, sangat terkejut mengapa dia muncul di sini. Audrey Han tersenyum canggung, dan menjelaskan, sekelompok wartawan menghalangi pintu perusahaan dan membuatku tidak bisa masuk, jadi aku harus datang dan bertemu dengan Golden. Mendengar itu, Arthur Xiao tiba-tiba menyadari bahwa poster itu adalah tulisan tangannya, dan dia secara alami tahu apa dampaknya terhadap Audrey Han. Ternyata seperti itu, tapi Nyonya, Tuan Muda Ye baru saja memasuki ruang rapat, dan satu dokumen tertinggal, jadi aku mengambilnya. Apakah sedang rapat? Audrey Han berkedip, tidak apa-apa, kalau begitu kamu bisa melanjutkan rapat. Aku akan tinggal di kantornya sebentar. Apa Nyonya muda akan terlalu bosan sendirian? Apakah perlu aku memberitahu Tuan Muda Ye? Jika Tuan Muda Ye mendengar bahwa Nyonya muda ada di sini, dia pasti akan. Jangan. Mendengar kata-kata Arthur Xiao, Audrey Han dengan cepat memotong, jangan katakan padanya, rapat sangat penting. Tunggu sampai dia menyelesaikannya. Jika Golden Ye tidak mengadakan rapat karena dia, lalu apa yang akan dikatakan orang lain tentang dia di belakangnya? Dia juga tidak ingin mengubah pekerjaan Golden Ye hanya karena kedatangannya. Arthur Xiao tidak berani tidak mendengarkan perintah, jadi dia langsung mengangguk. Aku sudah tahu, Nyonya muda. Kalau begitu aku akan ambil dokumen yang tertinggal dulu. Baik. Audrey Han mengikutinya ke kantor, lalu duduk di sofa, mengeluarkan ponsel dan melihat pesan push segera setelah dia menyalakannya, ternyata Yes Corp. Melihat kata ini, Audrey Han merasakan sakit kepala dan mengulurkan tangannya untuk meremas pelipisnya. Bajingan ini, berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk melakukan banyak berita. Saat ini di restoran barat. Ketika Sally Meng melihat poster yang berjalan di seberang, dia menghancurkan piring di tangannya dengan marah. Piring itu berisi steak untuk disajikan kepada para tamu. Tindakan ini segera menarik perhatian banyak orang. Apa yang telah terjadi? Bersambung.